Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuna li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi summa salatu wassalamu alaiki ala nabiyil afsain halaiki Muhammadi wal ali wal ashabi man atqanal Qur'ana bi rabbi. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan bagian untuk mengulas mengenai pemikiran Imam Al-Baihaqi dalam Musnad Al-Baihaqi, yang mana presentasi ini kami proyeksikan untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah studi kitab hadis primer Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri 2020. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Pada pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai poin pertama, biografi Imam Al-Baihaqi itu sendiri. Yang kedua, guru-guru dan murid dari Imam Al-Baihaqi. Dan yang ketiga, komentar para ulama terhadap Imam Al-Baihaqi. Dan yang keempat, yaitu pemikiran Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqinya. Baiklah, lanjut menginjak pada poin pertama, yaitu mengenai biografi Imam Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi ini merupakan seorang ulama hadis yang mana kitabnya masuk pada rentetan Kutubul Asyarah, yaitu kitab-kitab yang 10 yang paling populer di dalam menjadi rujukan atau induk dari kitab hadis. Nama beliau adalah Abu Bakar Ahmad Ibnu Husain bin Ali Ibnu Abdullah Ibnu Musa Al-Baihaqi. Beliau lahir di Khosrozoid, yaitu desa Baihaq, Naisabur, atau sekarang dikenal dengan Afghanistan, yaitu pada bulan Sya'ban tahun 384 Hijriah atau bulan September tahun 1994 Masehi, hingga beliau wafat pada hari Sabtu di Naisabur, itu Iran, tanggal 10 Jumadil Ula tahun 458 Hijriah atau 9 April 1066 Masehi. Itu sekilas mengenai biografi beliau. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai guru dan murid-murid beliau. Jadi sebagai seorang ulama dan seorang muhaddisin, seorang alim alamah yang juga menjadi rujukan dalam kitab ulumul hadis, kitab hadis, sebagai ulama yang besar, tentu beliau tidak luput dari perjalanan mencari ilmu, berguru ke sana kemari, dan juga menghasilkan jebolan-jebolan murid-murid yang juga tak kalah hebatnya seperti beliau. Guru-guru yang kami tampilkan di sini merupakan sebagian kecil yang dapat kami simpulkan dari sekian banyak guru-guru dari Imam Al-Baihaqi. Guru yang pertama adalah Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian guru yang kedua adalah Abul Hasan Muhammad Ibnu Husain Al-Awi Halusna An-Naisaburi. Ini guru hadis dan juga guru spiritual dari Imam Baihaqi, yaitu dalam bidang tasawuf. Kemudian guru yang ketiga adalah Abu Abdurrahman As-Sulaimi Muhammad Ibnu Husain Ibnu Musa Al-Azadi An-Naisaburi. Kemudian guru yang keempat
adalah Abu Sa'ad Abdul Malik Ibnu Abi Usman Al-Khurquzi An-Naisaburi dan lain sebagainya. Kemudian murid-murid beliau yang juga merupakan seorang tokoh besar dan juga menjadi jebolan dari pengalaman berguru pada Imam Baihaqi. Yang pertama adalah Syekhul Islam, yaitu Abu Ismail Al-Ansori. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansori merupakan juga tokoh terkemuka dalam ulama Islam, yang mana beliau hingga mendapat gelar Syekhul Islam, yaitu gurunya orang Islam, karena kontribusi beliau dalam menghasilkan banyak karya ilmiah dari bidang keislaman itu sendiri, dari fikih, hadis, usul fiqh. Bahkan beliau juga mengarang salah satu kitab mengenai pemikiran, yaitu mengenai bidang filsafat, yaitu dengan judul Maqasidus Syar'iyyah bil Falasifatil Islamiyah. Kemudian murid yang pertama adalah putranya sendiri, yaitu namanya Ismail bin Ahmad bin Al-Husain. Jadi sebagai seorang ulama yang besar, tentu juga beliau tidak melupakan untuk pertama kalinya untuk mengedukasi, mendedikasikan keluarganya sendiri, termasuk ya putranya sendiri. Jadi putranya juga mendapat didikan dari Imam Al-Baihaqi. Kemudian muridnya yang ketiga adalah Abu Zakaria Yahya bin Mandah Al-Hafidh. Ya, kita ketahui bahwasanya murid dari Imam Baihaqi yang ketiga ini, Abu Zakaria, juga merupakan seorang ulama besar pada zamannya yang menekuni dalam bidang fikih. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai karya-karya beliau. Karya beliau yang pertama yang kami suguhkan di sini ada beberapa sebagian, karena kami anggap penting dan juga anggap mewakili dari sekian karya yang dari Imam Baihaqi. Sebenarnya karya dari Imam Baihaqi ini sampai mencapai angka 1000 kitab. Jadi Imam Baihaqi juga sangat menekuni dalam bidang kepenulisan, sangat produktif dalam menghasilkan karya-karyanya. Salah satu kitabnya yang masuk dalam rentetan Kutubul Asyarah yaitu adalah As-Sunan Al-Kubra. Isi As-Sunan Al-Kubra adalah kitab Imam Baihaqi yang mengumpulkan sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW. Dan juga terdapat hadis mauquf, yaitu hadis yang penyandarannya pada sahabat, dan juga terdapat hadis mursal tabi'i, yaitu hadis mursal adalah hadis yang satu kriteria rawi bersambung sampai rawi yang terakhir. Misalkan Nabi pernah mencontohkan mentasbik tangan beliau ketika menjelaskan mengenai penciptaan langit dan bumi. Kriteria mentasbik ini pernah dilanjutkan oleh rawi 1 sampai terbukukannya atau terkodifikasinya hadis Nabi SAW. Itu mengenai hadis mursal. Kemudian di dalam As-Sunan Kubra juga terdapat perpaduan atau pengkompromian antara ulumul hadis, antara hadis dengan fikihnya. Jadi karakteristik dari Sunan Al-Kubra juga merupakan kitab komparasi antara kitab hadis dan juga kitab fikih, karena di dalamnya juga
beliau Imam Baihaqi juga menyuguhkan, menghidangkan pendapat-pendapat fuqaha, termasuk dalam memprioritaskan madhab Imam Syafi'i. Makanya beliau juga terkenal dengan orang yang banyak mengkontribusi dalam menyebarkan dan mengembangkan pemikiran madhab Imam Syafi'i. Kemudian kitab karya yang kedua yaitu mengenai Ma'rifat As-Sunan wal Athar. Isi kitab ini mengenai apa? Yaitu kitab ini merupakan kitab fikih Syafi'iyah yang di dalamnya muat dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar atau hujjah, dan dibahas juga mengenai berbagai macam perbedaan pendapat antar mazhab. Jadi kitab ini sudah lebih spesifik, yaitu mengenai kitab fikih khususnya dalam madhab Imam Syafi'i. Namun juga di dalamnya tidak lupa untuk mencantumkan perbedaan pendapat antara ulama Syafi'iyah, baik itu pendapat Imam Rafi'i maupun Imam Nawawi. Karya yang ketiga mengenai Al-Asma was Sifat. Karya yang ketiga ini merupakan kitab atau karya tulis ilmiah yang membahas tentang Al-Asma, yaitu nama-nama, was-sifat dan sifat Allah dengan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah beserta ijma. Jadi lebih pasnya kitab ini kita sebut dengan kitab kalam atau teolog, yaitu membahas tentang ketauhidan, memonoteiskan ajaran pemikiran tentang Tuhan. Kemudian kitab yang keempat yaitu mengenai Al-I'tiqad. Kitab ini membahas tentang kewajiban yang harus diketahui dan dilakukan oleh orang mukallaf dalam hal akidah. Jadi setelah mengetahui sumber-sumbernya, mashadirul ahkam, baik dari sunnah, kemudian dari fikihnya, kemudian dari akidahnya, sekarang mengenai apa yang harus dilakukan oleh orang mukallaf, itu terdapat dicantumkan dalam kitab Al-I'tiqad dari Imam Al-Baihaqi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu komentar para ulama mengenai terhadap Imam Al-Baihaqi. Yang pertama komentarnya datang dari Imam Yaqut Al-Himawi. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Al-Baihaqi adalah seorang hafid, yaitu di sini perlu dibedakan hafid dengan hamil. Kalau secara definitif, hafid makna hakikatnya itu adalah orang yang hafal hadis, berbeda dengan hafid yang sekarang kita ketahui. Kalau hafid yang sekarang kita ketahui adalah orang yang hafal Quran. Jadi sebenarnya orang yang hafal Quran itu istilahnya itu bukan hafid, tapi al-hamil. Karena apa menggunakan al-hamil? Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dihafid atau dijaga, kan, tetapi lebih jauh pada itu, lebih umum, yaitu al-hamil. Artinya dibawa bagaimana? Artinya setelah orang itu menghafal Al-Quran itu tidak hanya disimpan pada memori otak, kan, tetapi Al-Quran itu disimpan pada kehidupan sehari-hari. Artinya Al-Quran itu harus terrealisasikan berdasarkan sabda Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka alaika, al-hadis, riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis tersebut Quran itu bisa menjadi hujjah, baik itu lakah, bisa bermanfaat bagi seorang yang menghafalnya, atau alaika, atau menjadi adab terhadap orang yang menghafalnya, menjadi manfaat ketika Al-Quran tersebut terrealisasikan pada kehidupan. Begitu juga sebaliknya, tidak terrealisasikan, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang membuat siksa bagi orang tersebut. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga seorang yang waro. Ia juga murid dari Abdullah Al-Hakim yang terakhir. Tetapi meskipun Imam Baihaqi merupakan murid yang terakhir dari Abdullah Al-Hakim, Imam Baihaqi mampu untuk menguasai
untuk mempunyai kualitas melebihi dari teman-teman seniornya terhadap perguruan dari Abdullah Al-Hakim. Kemudian komentar yang kedua dari Ibnu Nasir. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Baihaqi adalah tokoh pada zamannya yang sulit dicarikan bandingan dalam hafalan dan keteguhannya, juga sebagai Syekhul Khurasan. Jadi kalau menurut Imam Nasir, Imam Baihaqi lebih terkenal pada hafalannya mengenai validitas hafalan dari Imam Al-Baihaqi. Sampai-sampai pernah pada suatu ketika Imam Baihaqi ini diuji oleh gurunya, yaitu Abdullah Al-Hakim tadi. Abdullah Al-Hakim pernah menguji validitas dari kekuatan hafalan Imam Baihaqi, seperti halnya yang pernah dialami oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika itu di hafalannya diuji oleh para gurunya dengan bagaimana, yaitu mengacak susunan struktur hadis baik dari rawi pertama dari kalangan sahabat, tabi'in dan selanjutnya itu diacak, kemudian disuruh untuk disusun kembali dengan tepat. Imam Al-Baihaqi ini juga pernah dites seperti itu oleh Abdullah Al-Hakim, hingga ketepatan beliau itu juga hampir menyamai dengan ketepatan validitas kekuatan hafalan dari Imam Al-Bukhari. Kemudian komentar yang ketiga datang dari Ibnu Khalikon. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Al-Baihaqi adalah seorang ahli fikih madhab Syafi'i, hafidh yang masyhur, tokoh pada zamannya, menguasai berbagai ilmu serta murid Al-Hakim yang utama dalam al-hadis. Kemudian komentar yang selanjutnya datang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah juga mengakui akan kemasyhuran dari Imam Al-Baihaqi, yaitu Al-Baihaqi adalah paling alimnya ulama dari kalangan Syafi'iyah mengenai hadis, serta ia merupakan orang yang paling banyak dalam memberikan kontribusi dalam madhab Syafi'i. Jadi seperti yang kami telah jelaskan tadi, bahwasanya Imam Al-Baihaqi merupakan ulama Syafi'iyah yang paling alim dan banyak berkontribusi dalam menyuguhkan hadis dikomparasikan dengan disiplin ilmu fikih. Oleh karena itu banyak ulama fikih yang terbantu dengan karya-karya dari Imam Al-Baihaqi. Kemudian lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai komentar para ulama terhadap Imam Baihaqi yang selanjutnya, yaitu datang dari Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan, qala Ibnu Jauzi, kana wahidu zamanihi fil hifdhi wal itqan wa husnit tasnif wa jam'i ilmil hadis wal fiqh wal usul, wa huwa min kibar ashabil Hakim Abu Abdullah, wa minhu tukhriju wa safarah wa jam'ul katsir wa lahu tasoniful katsiratul hasanatu. Yang artinya ia tokoh zamannya, pada zamannya dalam hal hafalan dan keteguhan pengarang yang baik, dan juga ia mengumpulkan ulumul hadis dan usul. Ia adalah murid Abu Abdullah Al-Hakim dan meriwayatkan hadis serta mengumpulkan banyak ilmu, juga memiliki banyak karya tulis yang baik. Jadi menurut komentar Ibnu Jauzi mengenai kepribadian dari Imam Baihaqi, bahwasanya selain beliau menguasai ilmu hadis dan ilmu fikih, beliau juga menguasai, kompeten dalam berbagai disiplin ilmu yang beliau bukukan dalam karya-karyanya. Kemudian komentar yang terakhir yang kami suguhkan di sini adalah datang dari At-Tajuddin As-Subki. Beliau mengatakan bahwasanya qala Subki, kana al-Imam Baihaqi ahadu a'immatil muslimin wa hudatul mu'minin
wadda'i ila jabalillah al-muttaqin fa fihi jalilun hafidun kabirun usuliyun nahriyun zahidun wa war'un qanatullah qaimun binasril madhab usulan wa furu'an jabalun min jibalil ilmi. Jadi menurut Imam Az-Subki sampai diperumpamakan Imam Baihaqi merupakan ulama yang seperti halnya gunung di antara gunung-gunung ilmu, saking banyaknya disiplin ilmu yang beliau kuasai. Itu mengenai pujian dari ulama mengenai kelebihan dari Imam Baihaqi dan serta kitabnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemikiran Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqinya. Itu dalam karyanya tersendiri, yang mana Sunan Al-Baihaqi di sini termasuk dalam Kutubul Asyarah dalam merujukan kitab induk hadis. Dari segi penulisan, Imam Baihaqi mengikuti jejak Imam Al-Bukhari. Bagaimana jejak Imam Bukhari? Yaitu metode dari Imam Bukhari dengan membagi beberapa pembahasan yang beliau beri nama kitab. Kemudian meskipun bernama Sunan, namun takaran antara hadis dan fikih dalam kitab ini seimbang, yaitu 50-50. Kemudian Imam Baihaqi mengadopsi tata urutan kitab Fikih Mukhtasar Al-Muzani. Dari struktur penulisan beliau mengikuti pada metode Imam Al-Bukhari, yaitu memberikan subjudul pada setiap pembahasan kitabnya sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Kemudian takaran antara komparasi disiplin ilmu fikih dan juga ilmu hadisnya, juga mengenai hadisnya yaitu seimbang. Kemudian dari segi kandungannya, kandungan dari kitab Sunan Al-Baihaqi, yang pertama, beliau menguraikan hadis-hadis dengan penjelasan hukum beserta istidlalnya. Jadi kandungannya dalam Sunan Al-Baihaqi, setelah beliau menyuguhkan, menghidangkan hadis, misalkan mengenai suatu perkara, misalkan mengenai pembahasan thaharah, beliau tidak lupa untuk mengambil istidlalnya, yaitu pengambilan dalil mengenai thaharah. Pertama, beliau menyuguhkan Al-Quran, kemudian diselangi dengan hadis, kemudian setelah itu disuguhkan juga ijtihad para ulama, khususnya mendominasikan pendapat Imam Syafi'i. Dan dari sanalah, dari segi kandungan ini, para ahli fikih itu banyak mendapat pertolongan, dapat bantuan berkat karya dari Imam Baihaqi tersendiri. Kemudian Imam Baihaqi terkadang mengawali hadis dengan ayat Al-Quran, terkadang perkataan ulama, khususnya seperti Imam Syafi'i. Dan juga di dalam Sunan Al-Baihaqi tidak lupa untuk mencantumkan hadis mursal dan mauquf, seperti halnya yang kami hidangkan di makalah. Jadi ada hadis mauquf mengenai sahabat Ali yang menghukumi ketika sahabat Ali, waktu itu sahabat Ali menjadi khalifah, atau istilahnya sekarang menjadi presiden umat muslim pada saat itu. Jadi suatu saat Imam Ali menemukan seorang yang melanggar atau melakukan jinayat dan juga melakukan pencurian. Imam Ali, Sayyidina Ali, lantas mengeksekusi orang pelaku tersebut, oknum tersebut, yaitu dengan memotong tangannya. Di dalam hadis tersebut merupakan ciri dari hadis mauquf, yang mana penyandarannya terhadap sahabat, yaitu sahabat Sayyidina Ali. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu mengenai pemikiran beliau, pemikiran Imam Baihaqi dalam
Sunan Al-Baihaqi. Pertama, kitab ini bukan murni kitab hadis, melainkan kitab fikih hadis, artinya kitab kompromi atau kitab komparasi antara disiplin fikih dan disiplin hadis. Jadi mungkin kalau tadi komentar ulama mengenai hal yang baik dalam Imam Al-Baihaqi, sekarang kritikan atau saran mengenai kitab tersebut yang dapat kita pahami melalui pemikiran Imam Baihaqi. Jadi mungkin kekurangan dari kitab Imam Baihaqi karena tidak termasuk dalam Kutubus Sittah, ya itu salah satu kekurangannya, karena kitab ini bermotifkan kitab komparasi antara fikih dan hadis. Oleh karena itu kitab ini tidak murni kitab hadis saja. Kenapa dikatakan sebagai kitab fikih? Karena bahasanya berdasarkan pada bab-bab fikih yang juga menyertakan pendapat para sahabat, tabi'in, dan ulama lainnya. Dan dikatakan sebagai kitab hadis karena memang dalam halaman-halaman pembahasannya lebih dominan memuat hadis yang disertakan sanad dari Al-Baihaqi dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Oleh karena itu mungkin kita memahami mungkin sedikit, ya kalau kita bandingkan dengan Kutubus Sittah, ya kitab Sunan Al-Baihaqi ini tidak termasuk dalam kategori tersebut karena motifnya merupakan kitab komparasi. Kemudian Imam Baihaqi dalam pemikirannya sebelum menerangkan hadis, beliau juga tidak lupa untuk mencantumkan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan ijtihad para ulama mengenai sebuah permasalahan fikih tersebut. Kemudian terakhir, sekian dari pembahasan kami mengenai pemikiran Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi. Ya, mungkin dari awal penyampaian sampai akhir ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena sebagai manusia kami juga pasti mengalami yang merupakan kesalahan, karena ada patah tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu dalam kemajuan kedepannya demi progresivitas keilmuan, kami membuka kritik dan juga saran selebar-lebarnya demi kemajuan keilmuan kedepannya. Akhirul kalam, wal afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.